Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia nih, misalnya nih, bener nih, Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu pelakunya bukan? Itu udah aku kasih tahu ke kuasa hukum keluarga Vina. Apa katanya? Ya pokoknya udah aku kasih tahu ke kuasa hukum. Bukan pelakunya. Mana ada sih maling aku? Kalau maling aku penjara penuh dong ya. Linda habis diapain? Momoknya habis diservis ya sama si Egy, mantannya anak bupati itu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, pemirsa netizen pasti pintar tahu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, itu anaknya si bupati ya. Woi, polisi Indonesia, ini udah jelas loh ya. Udah video, udah foto, udah semuanya pun ya. Udah bukti, udah ciri, udah semua, udah kesaksian. Semua sudah terbukti. Kurang apa lagi? Ya, mereka itu pelakunya. Si Linda dan si Peggy. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan membahas beberapa buah video terkait dengan Peggy Setiawan atau Peggy Cianjur dan juga Linda yang disinyalir memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kasus Vina Cirebon yang cukup menyita perhatian publik. Peggy Cianjur yang katanya adalah anaknya Cecep, seorang kuli bangunan, saat ini diduga kuat sebagai salah satu bagian dari pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan ketika kita mencocokkan foto dan video dari Peggy dan Linda atau seorang perempuan yang ada dalam fotonya Peggy Cianjur ini, memang ada kemiripan. Dan bahkan Kang Deddy Mulyadi dan beberapa konten kreator lainnya yang mencoba untuk mewawancara Peggy Cianjur, itu setidaknya ada beberapa kemiripan. Salah satunya adalah tato yang ada di tubuh Peggy Cianjur itu memiliki kemiripan dengan salah seorang anak dari mantan Bupati Cirebon. Oleh karena itu, netizen memiliki dugaan yang begitu kuat bahwa Peggy Cianjur itu bukan anak dari Cecep yang adalah seorang kuli bangunan, tetapi adalah anak seorang pejabat yang memiliki keterkaitan dengan kasus Vina Cirebon. Baik sahabat sekalian, sebelum kita memasuki videonya, seperti biasa kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, kita langsung ke video bagaimana kedekatan atau hubungan antara Peggy Cianjur dan juga seorang perempuan yang diduga itu merupakan bagian dari sekelompok anak muda yang ada saat kejadian kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kalau kamu bisa berkomunikasi sama dia. Sepandai-pandainya tupai melompat guys, pasti bakal jatuh juga. Nah, sepandai-pandainya kalian berbohong atau menyembunyikan bangkai, pasti nanti tercium juga. Ini sudah tercium loh, kalian ini rekam jejaknya banyak banget nih. Anak geng motor Monreker, jelas tuh di belakang kalian ada spanduknya. Ini anak mungkin dulunya berpacaran guys, tuh lihat tuh mesra banget nih. Rekam jejak kalian nggak bisa berbohong. Ini ada mirip Peggy Setiawan Cianjurnya. Kalau ada foto si cewek ya. Kemudian latar belakangnya ada. Woi, polisi Indonesia, ini udah jelas loh ya. Udah video, udah foto, udah semuanya pun ya. Udah bukti, udah ciri, udah semua, udah kesaksian. Semua sudah terbukti. Kurang apa lagi? Ya, mereka itu pelakunya, si Linda dan si Peggy. Mereka mau bikin sandiwara apa lagi ya? Udah jelas, udah nyata. Apalagi? Nunggu apa? Nunggu kiamat, Pak Polisi? Percuma dong, pangkat kalian tinggi ya. Pendidik tidak ada video, tidak ada gambar, tidak ada ciri. Itu semuanya ditersangka. Hey, polisi, hey. Nunggu apa kau? Nunggu diajak. Ini lagi satu ya, video
Mana ada sih maling aku. Kalau maling aku penjara penuh dong ya. Linda habis diapain? Momoknya habis diservis ya sama si Egi, mantannya anak bupati itu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, pemirsa netizen pasti pinter tahu ya. Itu bukan anaknya si Cecep ya, itu anaknya si bupati ya. Mereka itu pinter banget bersandiwara ya. Sekali netizen sekarang gak usah repot-repot kalian ya. Yang jelas itu ya akar-akarnya adalah dalangnya si Linda ya. Harusnya si Linda itu harus ditangkap ya. Linda harus ditangkap, bukan orang kuli bangunan yang nggak bisa apa-ngapain, udah berdaya-daya aja dia itu ya. Harusnya si Linda itu ditangkap ya. Itu si pelaku itu semuanya 12 ya. Itu mereka itu pintar bersandiwara ya, apapun akan dilakukan. Apalagi Linda ya kan, karena udah pernah diservis sama si Egi ya, udah pernah dapat duitnya juga. Udah enak tuh dia ditanggung. Makanya apapun yang terjadi akan membela si Egi itu, akan bilang tidak kenal, akan bilang tidak pernah melakukan ya, sama sekali tidak kenal segala macam tuh si Linda ya. Pasti ya, apapun yang terjadi yang penting dia itu selamat. Yang penting mereka itu pada selamat ya kan, membela saling masing-masing. Jadi kalian itu harus pintar-pintar ya. Bukan si yang yang tangkap itu kuli bangunan sayangnya gitu. Kok bisa sih ya nyasari ke kuli bangunan itu polisi ya? Sekarang pintar banget ya. Mentang-mentang anaknya mantan bupati gitu ya, terus mereka itu tidak bisa menangkap. Pintar banget ya. Malahan netizen yang paling hebat, yang luar biasa ya, yang tahu semuanya. Dari akar-akarnya netizen tuh emang udah tahu ya. Asli itu ditangkap tuh Linda, masih itu tuh ya. Sumpah pun dimakan itu si Egi ya. Sumpah apapun ditangkap. Aduh, pura-pura orang tuanya orang Cianjur segala macam lah. Aduh, mereka itu sumpah ya, serem ya. Sumpah aja dimakan ya, apalagi nanti. Sumpah aja dimakan loh, nyawa aja dimakan, apalagi sumpah ya. Nyawa aja dimakan, nyawa orang, apalagi sumpah. Serem. Tolong dong tangkap dong. Tolong dong Pak, Presiden aja deh ya. Polisi sekarang kayaknya nggak berdaya deh. Pak Presiden tolong dong, itu mereka tangkap dong ya. Keluarganya si itu tuh, keluarga si Cecep sekalian semua terlibat lah itu semuanya ya. Si Cecep, keluarga si Linda sekalian deh. Udah deh, kelar ya. Gak usah ngurusin pindah-pindah terus ya. Masih banyak lagi urusan yang lain ya. 2071T itu belum kelar ya. Ini malah ujung-ujungnya sama urusin tentang Linda. Tolong ya ditangkap itu si yang pura-pura anak si Cecep itu, Egi palsu ya, pura-pura jadi anaknya si Cecep itu ya. Tolong tangkap sama si Linda, udah kelar jadi ya. Udah kelar, beres, kelar. Gua pusing kok tahu, udah habis terus. Ini siapa? Nama asli jangan nama palsu nanti. Namanya siapa? Emang ada Andinya, Andi Malinda Putri Utami. Ini siapa? Andi Malinda. Nama asli jangan nama palsu nanti. Namanya siapa? Emang ada Andinya, Andi Malinda Putri Utami. Ini siapa? Itu kan hanya film aja. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak mesti harus mengikuti skenario film. Iya, netizen itu kan menggiring opini karena dari film itu kan. Nah, film itu hanya taruhlah ilustrasi karena sutradara tidak bisa menemui saya. Titik terang Jin Korin almarhum Vina bongkar 3 identitas asli DPO Egi Dani Andi. Bawa hula kaki aku bawa dulu ke terlalu mendalami gini ya. Terus kalau enggak dianya punya indra ini handphone saya. Ibu ada kayu putih enggak? Lo sama Linda bukan nih? Bukan bang, itu namanya Bintang Aulia, bukan Linda. Tapi ini kamu cowoknya? Iya. Pacar lo nggak bukan nih? Iya, pacar saya. Masih pacaran? Iya. Masih, udah berapa tahun pacaran? Baru 1 tahun lebih lah. Bintang Aulia, ini akunnya nih. Kalau yang ini gimana para suhu? Ini kok bisa
baru 1 tahun, tapi sejak 2020 ini sudah 4 tahun lalu komenannya ini. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan. Maaf nih ya Pak, Bapak bilang penyidik tidak asal-asalan. Sementara saya lihat dari beberapa podcast atau videonya Kang Deddy Mulyadi telah mendatangi dan meminta keterangan dari sejumlah para saksi ya. Baik itu saksi Liga Akbar yang katanya diarahkan oleh Bapak Ibtu Rudiana, dan juga Pak Deddy Mulyadi sempat mendatangi si Pram, bahwa mereka itu disetting, diarahkan untuk merubah BAP. Apakah itu bukan asal-asalan, Pak? Jadi di sini juga saya lihat Bapak menunjukkan foto Peggy. Terus apa urusannya foto Peggy dengan alat bukti kejahatan? Itu yang kami pertanyakan, Pak. Ya, sebagai masyarakat. Bukti kejahatan si Peggy untuk menganiaya atau membunuh korban, ya, tidak dihadirkan. Bapak tidak punya bukti itu. Jadi di sini jelas masyarakat menilai ya bahwa penanganan di sini asal-asalan. Bapak menyodorkan kepada masyarakat alat kejahatan, bukti kejahatannya hanya ijazah, STNK, dan rapor ya pada saat itu, dan sampai sekarang tidak ada lagi bukti-bukti yang memperkuat. Jadi jelas ini asal-asalan, nggak ada lagi alasan Bapak untuk membela diri bahwa penyidik tidak asal-asalan dalam hal ini. Bagaimana bisa Bapak meyakinkan publik sementara yang Bapak sodorkan hanya foto-foto, ijazah, rapor, STNK? Nggak masuk akal. Jadi terima saja kebobrokan ini memang hasil kinerja para penyidik ya dari pihak penegak hukum. Itu saja sebenarnya. Guys, biodata mantan bupati sudah diperbaharui. Anak yang namanya Peggy Setiawan dihilangkan. Tadinya biodata ada namanya Peggy Setiawan, sekarang udah nggak ada lagi. Udah SS kok. Ini ada Peggy Setiawan. Asli kaget banget pas tahu berita ini. Kalian sudah tahu kan kalau si Mel itu memberikan kesaksian di TV One semalam. Di sini dia menceritakan kejadiannya yang terjadi pada waktu itu, dan itu sama dengan yang sudah viral sebelumnya, suara voice note-nya itu. Salut sih sebenarnya sama dia karena sudah berani memberikan kesaksiannya di acara TV nasional. Itu salut banget. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu semakin kesini tuh semakin kacau kemana-mana pikiran saya sendiri. Tapi banyak juga mendapatkan reaksi dari teman-teman netizen itu yang kayak 1 jam melihat nggak ngapa-ngapain, 1 jam melihat nggak lapor ke warga, terus ada yang bilang jangan-jangan dia ini sudah dibagi tugas, jangan-jangan ini sudah komplotan, terus bla 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 bla, banyak sekali kan asumsi. Lepas dari dia saksi yang bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya dari semua itu, tapi setidaknya kasus ini tuh sudah mengerucut dan sudah ada titik terangnya sebenarnya. Yaitu kenapa? Karena si Mel menuduh si Linda paham dan tahu kejadian juga, dan si Linda juga menuduh si Mel dengan alibi kesurupannya bahwa Mel adalah pelaku. Jadi 2 orang ini sudah saling serang. Sebenarnya lebih mudah sekali sih untuk mengidentifikasi. Harusnya segera dipanggil keduanya. Saya tidak menuduh ya, cuman harusnya dipanggil keduanya untuk didalamin lagi dari kesaksian-kesaksian mereka. Itu. Nah guys, jadi di CCTV yang sekarang beredar itu kan sedang diperiksa sama polisi ya. Jadi polisi sedang memperdalam dari CCTV tersebut. Nah di dalam CCTV tersebut itu ada cewek ini guys. Nah menurut ini lagi rame ya, lagi beredar juga katanya di belakangnya itu yang laki-laki itu katanya Liga Akbar guys. Nah jadi disangkut pautkan juga ke CCTV yang ini guys. Nah di sini kan ada satu perempuan ya yang dilingkarin ya. Nah jadi menurutnya si cewek ini tuh yang ini guys, gitu ya. Karena ada di CCTV. Nah menurut kalian guys, siapa si cewek ini guys? Gitu. Kalau yang belakang, kalau kata para netizen gitu ya, itu Liga Akbar ya, yang sekarang jadi saksi juga ya. Bahkan minta perlindungan ke LPSK guys, gitu, yang bawa pengacara 7 tuh. Gitu. Ini makin pada nongol ya, makin kesini ya guys ya. Jadi makin bermunculan ini.
Jadi seolah-olah tuh sudah menggoncangkan singgasananya guys. Semua pemainnya dimasukin ya kan. Karena ya bola panas ya. Cuman ya ini mereka akan lempar-lemparan bola panasnya guys gitu ya. Jadi ya siapa sih yang mau ya kan paling berat gitu ya, minimal diringankan lah gitu ya. Jadi nah ini yang lagi ramai guys. Kira-kira siapa perempuan ini guys? Kalian ada yang kenal nggak guys? Coba deh komentar ya. Pernyataan para netizen bahwa anak saya hanya 4, tidak ada masuk Peggy di sini, ini membuktikan mengklarifikasi. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan di Wikipedia bahwa anak saya 5, ya, ini fitnah. Pertama, klarifikasi anaknya tidak terlibat. Terus main sumpah. Sekarang klarifikasi lagi, anaknya 4, bukan 5. Mau anakmu 4 lusin ke, mau dia 5 lusin, 10 lusin, nggak urus. Masa bodoh, nggak ada kerjaan lain kah selain klarifikasi? Kelihatan sekali kalau panik. Nyantai aja sambil minum kopi, nggak usah berlebihan. Gini ya Bu ya, biasanya orang tua tidak mengetahui perlakuan anak di luar rumah. Yang Ibu tahu hanya baiknya anak Anda di dalam rumah saat bersama orang tua. Tapi liarnya di luar rumah, kita sebagai orang tua tidak tahu. Saat ini dari 3 pelaku yang belum tertangkap, 1 diantaranya akan meninggal dunia karena tertembak oleh polisi. Dan 2 orang tertangkap. Kemudian adanya pencopotan jabatan seorang aparat kepolisian yang membackingi kasus ini. Itu yang saya lihat saat ini. Kemudian keterlibatan seorang anggota dewan yang akan menjadi tersangka juga terlibat, ya akan terlibat kasus ini juga. Jadi ini akan betul-betul terungkap semuanya. Jika ada yang mulai menyerah dan menganggap mengawal kasus ini adalah perbuatan sia-sia karena pada ujungnya hukum akan dipermainkan oleh mereka, bro, mulailah berpikir bagaimana jika seandainya korban salah comot, salah tangkap itu terjadi kepada Anda atau kepada keluarga Anda. Justru lewat kasus ini kita akan terus berjuang mengawal kasus ini dan berharap semoga di kemudian hari tidak ada lagi korban salah comot, salah tangkap. Bro, Tuhan hanya menilai usaha baik kita, usaha kita, bukan hasil akhir. Biarkan hasil akhir itu menjadi urusan Tuhan. Kita akan tetap berjuang dengan kasus ini. Bro, Tuhan telah membagi tugas. Peggy Setiawan mengawal kasus ini di balik jeruji penjara dan kita di balik dunia maya. Bro, para oknum itu juga sedang berjuang. Mereka tidak ingin kalah yang kedua kalinya oleh netizen seperti di kasus Sambo. Masa kalian udah mulai menyerah? Agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Ijazahnya sama, katanya sama, namanya sama, suaminya sama. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa pada saat kejadian dia ada di Bandung, apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa, kan gitu. Yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak monreker, anak apa namanya itu monreker, menurut keyakinan, oh jangan-jangan benar. Nah, sebaiknya sudah penyidik panggil, periksa. Oh ragu-ragu nih, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon, periksa DNA-nya. Saya menangis, Mbak. Saya menangis, Mbak. Gara-gara saya. Orang yang tidak bersalah kena imbasnya, Mbak. Saya merasa lebih tidak tenang lagi, Mbak. Kalau yang namanya Egy yang ini di penjara, Mbak, saya tidak merasa tenang. Karena bukan dia pelakunya, Mbak. Dia bukan dalangnya, Mbak. Yang asli itu orang kaya, Mbak.
Mbak, tolong bilangin ke polisinya. Jangan tangkap orang itu, Mbak. Saya kasihan, saya sedih, Mbak. Mbak, tolong saya. Saya tidak mau ada korban yang tidak bersalah gara-gara dituduh bunuh saya, Mbak. Tolong saya, Mbak. Tolong bilang ke polisinya, jangan, Mbak. Bukan dia, Mbak. Pelakunya bukan. Bukan Edi yang ini. Bukan Egi yang ini, Mbak. Dia tidak bersalah sama sekali, Mbak. Dia tidak tahu apa-apa, Mbak. Kenapa polisi semuanya pada bodoh, Mbak? Apa dengan uang bisa dibeli keadilan, Mbak? Sehingga yang bersalah bisa nyaman, Mbak. Dan yang tidak bersalah kasihan, Mbak. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Ya, jadi blunder. Ya, mana filmnya ini? juga saya belum pernah lihat sama sekali. Bohong! Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Sampai sekarang. Bohong! Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh ngeliat filmnya gitu. Teruntuk Linda, berhenti berbohong. Pengakuanmu tidak masuk akal. Kamu bilang film Vina tidak sesuai dengan cerita aslinya karena sutradara kehilangan narasumber, yaitu kamu. Di sisi lain, kamu mengatakan bahwa kamu sampai dengan saat ini tidak pernah menonton film Vina. Pertanyaan saya, kalau memang benar kamu tidak pernah menonton film Vina, kenapa kamu bisa tahu bahwa film Vina tidak sesuai dengan cerita aslinya? Seperti yang kamu ceritakan di saat kamu kerasukan. Makanya di video saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa kamu tidak benar-benar kerasukan. Itu hanya karangan kamu, settingan kamu, yang sebenarnya kamu berada di tempat kejadian dan kamu melihat peristiwa itu. Ada aja dong. Ya. Ini benar nih, monitor kan. Artinya kan karena kemarin ini dinyatakan bahwa ini motor kan masuk nih, artinya mengarah lah. Ya, ini sampai kita dikasih terus apa, kasih tunjuk arahan. Nah ini fotonya, ini fotonya, ini selalu dia kan ini masuk semua ke inboxnya ini. Nah ini jasanya nih, ini jasanya benar Peggy Setiawan. Ya artinya kalau seandainya ya jadi datang ke rumahnya ya tentu mendapatkan bukti yang sama, namanya sama, pokoknya sama. Bahkan takutnya juga bisa sama ini. Ya, sore ini saya lagi berada di lokasi kejadian asli pemerkosaan dan pembunuhan dari Vina Cirebon. Ya ini dia teman-teman ya, di sini lokasinya persis di sini teman-teman. Jadi di belakang bangunan ini deket pinggir jalan raya. Jadi bukan yang kayak di film itu ada semacam base camp, bukan. Jadi ya hanya tanah kosong seperti ini ya. Jadi kita lihat dari arah sininya. Ini dia teman-teman ya. Kalau lokasi jembatan Talun itu dia hanya pura-pura kecelakaannya di sana ya. Jadi lokasi penganiayaan sebenarnya ya di sini, kemungkinan besar seperti itu. Saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana? Ayo. Inilah momen kamera mentakut masuk tempat kejadian perkara Vina. Sobat, saya ada di TKP,
lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini, di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya, dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu. Minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini. Nyalakan sekarang. Coba kita berikan penerangan lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Dan di pepohonan ini disebutkan, di belakang pohon ini aksi keji, penganiayaan dilakukan, pemukulan dan lain sebagainya dilakukan oleh komplotan geng motor. Kami berada di sini di malam hari dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada Anda bahwa seperti inilah ambience ataupun suasana pada malam hari itu. Malam sepi, malam yang tak seorang pun berharap ada dalam posisi korban pada saat itu. Vina dan Eki yang diseret dan dibawa oleh para pelaku di sini. Saya ingin ajak Anda ya untuk melihat lebih dekat ke lokasi ya. Ini lokasi yang tergolong sepi. Nah, disebutkan di belakang tembok. Saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Dimana? Ayo, kita akan lihat lagi di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya mengalami penyiksaan dan diruda paksa di sini, dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Kalau saya bisa gambarkan suasana malam hari ini memang sangat sepi, sekalipun memang jaraknya dengan jalan raya di Jalan Perjuangan di kota Cirebon memang relatif cukup dekat. Saya harus bertanya, mengapa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada saat itu? Ada informasi yang kami terima bahkan sampai hampir tengah malam, sampai sebelum pada akhirnya para korban dikembalikan ke flyover Talun dan dibuatlah cerita skenario bahwa mereka mengalami kecelakaan tunggal. Tapi lagi dan lagi kita harus bertanya, apakah iya 11 orang pelaku waktu itu termasuk 3 DPO yang disebutkan masih saat ini berkeliaran di luar sana, tega melakukan peristiwa keji itu? Apa motifnya? Apa betul hanya sebatas api cemburu, cinta segitiga, cinta ditolak, cinta bertepuk sebelah tangan mengakibatkan peristiwa yang sangat keji seperti ini? Peristiwa ini tentu sudah 8 tahun berlalu, tapi keadilan bagi keluarga korban masih dinantikan sampai hari ini. Lagi dan lagi, dengan segala hormat kami kepada keluarga korban, kami mohon maaf andai kata ini membuka luka lama. Harapannya dengan diungkapnya kebenaran, maka keadilan dapat ditegakkan. Saya Abraham Silaban. Kami akan telusuri secara lengkap kasus ini.